di mata kuliah analisis laporan keuangan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisis laba kotor. Tujuan dari perkuliahan materi ini setelah selesai perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis perubahan laba kotor bila yang dijual hanya satu produk, kemudian menganalisis perubahan laba kotor apabila yang dijual oleh perusahaan ini lebih dari satu produk, lalu menganalisis perubahan laba kotor karena komposisi dan membuat laporan perubahan laba kotor. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengetahui sebab-sebab perubahan laba kotor, baik perubahan yang menguntungkan atau yang merugikan. Kemudian memberikan masukan kepada analis tentang kinerja laporan laba rugi perusahaan. Nah, sebelum masuk ke analisis laba kotor ini ada data laporan untuk tahun 2010 dan 2011. Ada laporan laba rugi, diambil data laporan laba rugi. Diketahui, ini tahun 2010 dulu tahun 2010 ada penjualan 900 unit, harga jual per unitnya 1.900 sehingga totalnya 1.710.000. HPP, harga pokok penjualan 900 unit, kali HPP-nya adalah 1.050 sehingga totalnya adalah 945. Untuk mencari laba kotor maka penjualan dikurangi HPP. Dari data ini diketahui penjualan 1.710 kurangi 945.000 ketemu 765.000. Ini laba kotor pada tahun 2010. Lalu data tahun 2011 ini terjadi kenaikan penjualan dari 900 menjadi 1.000 unit. Sehingga penjualannya adalah 1.000 unit kali harga jual. Harga jual ternyata terjadi kenaikan pula dari 1.900 menjadi 2.000 unit sehingga penjualannya adalah 1.000 unit kali 2.000 ketemu 2 juta. HPP-nya ini adalah 1.000 unit kali satunya 1.000 HPP-nya ini turun. Kalau tadi penjualannya harga jualnya naik, ini HPP-nya turun dari 1.050 ke 1.000. Sehingga laba kotornya 2 juta kurangi 1 juta ketemu 1 juta. Secara kasat mata kita mengetahui bahwa ada kenaikan laba kotor dari 765.000 menjadi 1 juta. Nah, perubahan laba kotor ini ada beberapa faktor yang menyebabkan. Bisa karena perubahan hasil penjualan atau karena perubahan HPP. Karena bisa dilihat di sini bahwa komponen laba kotor itu kan penjualan dan HPP. Jadi yang mempengaruhi perubahan laba kotor perubahan penjualan dan perubahan HPP. Nah, perubahan hasil penjualan sendiri itu dipengaruhi oleh perubahan harga jual per unit produk atau bisa juga perubahan kuantitas atau volume produk yang dijual atau dihasilkan. Sedangkan untuk perubahan HPP itu bisa karena perubahan harga pokok rata-rata persatuan atau perubahan kuantitas atau volume produk yang dijual. Oke, ini data yang diketahui. Kemudian kita mau menghitung perubahan harga jual. Tadi sini kan perubahan laba kotor bisa karena perubahan harga jual, bisa karena perubahan kuantitas atau perubahan harga pokok rata-rata persatuan maupun perubahan kuantitas atau volume produk yang dijual. Nah, pertama perubahan harga jual kita bahas yang di sini dulu. Ini berarti karena perubahan hasil penjualan lalu ada perubahan harga jual
per unit produk. Nah, cara menghitungnya ini ada rumus sales price variance atau perubahan harga jual, yaitu berarti harga jual 2 dikurangi harga jual 1 kali K2. Jadi perubahan harga jual ya berarti harga jual 2 dikurangi harga jual 1 dikalikan K2. K2 itu adalah kuantitas produk yang sesungguhnya yang dijual pada tahun ini. Kalau HJ itu harga jual 2 berarti produk yang sesungguhnya atau produk pada tahun ini. Kalau HJ1 berarti harga jual persatuan produk yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya. Oh ya, perlu kalian ketahui, untuk menghitung perubahan ini bisa kita membandingkan tahun sekarang, misalkan tahun 2011 tahun sekarang dengan tahun sebelumnya, atau sama-sama tahun 2011 tetapi yang satu realisasi, yang satu adalah yang dibudgetkan. Oke, ini rumusnya, nanti kalian pakai rumus ini ya. Yang kedua, sales volume variance, perubahan kuantitas produk yang dijual. Ini masih di poin ini ya, perubahan kuantitas atau volume produk yang dijual. Istilahnya SVV, sales volume variance. Volume itu berarti kuantitasnya ya. Rumusnya K2 min K1 kali HJ1. K2 itu kuantitas penjualan yang direalisasi atau yang sekarang, kalau K1 kuantitas penjualan yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya. HJ1 nya itu harga jual persatuan produk yang dibudgetkan per tahun ya, per tahun sebelumnya. Rumus ini juga dihafalkan ya, SPV K2 min K1 kali harga jual 1. Selanjutnya ya ini terkait dengan ini perubahan HPP. Ya ada 2 perubahan HPP, harga pokok rata-rata, lalu ada juga perubahan kuantitas atau volume produk yang dijual. Jadi ini rumusnya CPV ya, cost price variance atau perubahan HPP itu adalah HPP1 dikurangi HPP2 dikurangi HPP1 dikalikan K2. Ya. Yang mana HPP2 itu harga pokok penjualan persatuan yang sesungguhnya atau tahun ini ya. HPP1 itu harga pokok penjualan persatuan ya yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya. K2 kuantitas produk yang sesungguhnya dijual. Ini juga rumusnya dihafalkan. Lalu ada cost volume variance, perubahan kuantitas HPP, ini terkait dengan HPP. Rumusnya K2 min K1 kali HPP1. Nah, ini ada data tahun 2010 dan tahun 2011. Ya, ada kenaikan penjualan neto. Lalu ada kenaikan HPP di sini. Lalu laba kotor juga naik dari 50.000 menjadi 71.875. Kuantitas yang dijual itu juga naik ya. Jadi penjualannya naik, HPP naik, laba kotornya juga naik. Kuantitas barang yang dijual naik, harga persatuan juga naik ya. Lalu HPP persatuan juga naik dari 150 menjadi 157,5. Oke. Nah, dari data ini kalian diminta menghitung
SPV atau Sales Price Variance, SPV Sales Volume Variance, kemudian CPV Cost Price Variance, lalu Cost Volume Variance, lalu jumlah variance-nya. Kalian gunakan rumus yang ini ya, mulai dari ini. SPV ya, Sales Price Variance, perubahan harga jual. Sales Volume Variance, perubahan kuantitas produk yang dijual. Cost Price Variance, perubahan HPP, dan Cost Volume Variance, perubahan kuantitas HPP. Nah, dari data ini kemudian dihitung, masukkan di rumus tadi. Tadi ada rumus SPV. Apa rumusnya untuk SPV? Oke, tulis di sini aja kali ya. Nggak bisa, pakai aja. SPV-nya harga jual 2 dikurangi harga jual 1 dikalikan K2. Kalian lihat di sini harga jual 2 ya. Itu berarti 220 di sini dikurangi harga jual 1 200 dikalikan K2 ya. K2-nya 1150. Jadi sini adalah 220 dikurangi 200 dikalikan 1150 ketemu SPV-nya 23.000. Sales price variance ya. Perubahan harga jual ya. Nah, perubahan harga jual 23.000 itu berarti laba ya. Harga jualnya kalau positif itu berarti laba. Nah, kemudian sales volume variance juga dihitung sama seperti tadi, rumusnya K2 min K1 kali HJ1, lalu menghitung cost price variance HPP2 dikurangi HPP1 kali K2, terakhir menghitung cost volume variance K2 min K1 kali HPP1. Nah, nanti kalian coba hitung sendiri ya, maka diketahui SPV ketemu 30.000 laba ya. Kemudian cost price variance, perubahan harga perubahan HPP ya. Perubahan HPP-nya positif 8.625. Nah, kalau yang terkait dengan cost atau biaya, ya perubahan HPP sama perubahan kuantitas HPP, ini kalau positif itu rugi ya, karena biayanya berarti naik. Tetapi kalau yang sales price variance sama sales volume variance, kalau positif itu berarti laba. Nah, ini jumlah variance-nya berarti yang laba ditambah laba dikurangi rugi ditambah rugi, ketemunya 21875 ya. Variasinya ini positif artinya laba ya. Jadi ingat di sini kalau cost-nya itu variance-nya atau perubahannya positif, jadi biayanya itu kan naik ya, HPP-nya naik ya, kuantitas HPP maupun harganya naik, itu berarti rugi ya, karena biayanya naik ya, HPP-nya naik. Tapi kalau penjualannya yang positif, yang naik itu laba. Nah, lalu dibuat laporan perubahan laba kotornya ya, akhir tahun 2011 dengan 2010. Kenaikan penjualan yang disebabkan kenaikan harga jual itu ada 23.000, ini dari data sebelumnya. Kemudian kenaikan kuantitas penjualan 30.000 ini. Totalnya 53.000. Kenaikan harga pokok penjualan. Kenaikan HPP persatuan 8.625. Kenaikan kuantitas HPP ini 22.500.
Ini kan rugi jadi mengurangi, ini ditambahkan 8625 tambah 22,5 ketemu 31125. 53.000 dikurangi 31125 ketemu kenaikan laba kotor 21.875. Jadi di sini ini ditambah ini terlebih dahulu ketemu 53.000. Ya lalu ini kenaikan HPP ditambah ini ketemu di sini, barulah dikurangkan ya, ketemu di sini. Bisa dipahami ya, oke. Oke, lanjut ada sales mix variance. Ini penjualan dengan menggunakan lebih dari satu jenis barang yang dijual atau diproduksi. Ini contoh ya, PT Sekar Kampus budget rugi laba tahun 2011. Ya, kalau yang bawah ini laporan rugi laba sama-sama tahun 2011, yang atas itu budgetnya, yang bawah itu laporannya atau realisasinya. Kalau secara umum bisa kalian lihat realisasinya itu lebih rendah daripada budgetnya. Ya, laba kotor yang dibudgetkan itu 2,6, 2.625.000, tapi realisasinya hanya 2.005.000. Nah, kita diminta untuk menganalisis. Yang pertama ditanya sales price variance, lalu sales volume variance, cost price variance atau CPV, dan cost volume variance atau CVV. Ya, caranya ini kan produknya ada 3 ya, barang produk A, B, dan C ya. Caranya itu dihitung per produk dulu, baru nanti dijumlahkan. Jadi menghitung dulu SPV, sales price variance ya, harga jual 2 dikurangi harga jual 1 dikalikan K2. Jadi untuk produk A harga jual 2-nya produk A ini ya, harga jualnya 1.200 dikurangi harga jual produk A ya, harga jual 2-nya aja 2, berarti di sini ding yang laporan 1.600 dikurangi harga jual 1-nya 1.500 ya, kalikan K2. K2-nya adalah 5.000 di sini. Jadi ini 2 karena realisasi, yang atas itu 1, ini karena yang dibudgetkan. Jadi harga jual 2 dikurangi harga jual 1, 1.600 dikurangi 1.500 ada 100 ya, dikalikan 5.000, maka ketemu 500.000 untuk produk A. L itu artinya laba karena naik ya. Yang sales sebanyak sales itu kalau positif laba, kalau negatif rugi. Tapi yang cost kebalikannya ya, karena itu biaya kalau naik berarti kan rugi ya perusahaannya. Seperti itu. Yang B, sales price variance yang B. Yang B karena harga jualnya masih tetap sama, jadi nggak ada perubahan. Sekarang yang C dari 950 menjadi 1000, dari 1000 menjadi 950, terjadi penurunan ya. Harga jual 2 950 dikurangi harga jual 1 minus 1000 dikalikan K2-nya 1.200, maka ketemu minus 60.000. Karena minus ini berarti rugi. Jumlah totalnya ya tinggal A tambah B tambah C 500 tambah 0 tambah minus 60.000 ketemu 440. Begitu semuanya juga dihitung sama ya, yang sales volume variance dan juga cost price variance. Coba kalian hitung lalu dicocokkan hasilnya sama dengan ini atau tidak. Nah, bedanya kalau di sini ini positif jadinya R, kalau negatif jadinya L ya. Maka terakhir ditemukan bahwa SPV totalnya 440, SPV-nya minus 460, CPV-nya 925, CPV-nya 325 minus 325 ya.
Lalu diminta perubahan komposisi penjualan. Rumusnya K2 kali LP1 minus TK2 kali LPR1, di mana K2 itu kuantitas penjualan sesungguhnya, LP1 laba kotor per unit yang dibudgetkan, TK2 itu total kuantitas yang direalisasi atau sesungguhnya, LPR1 laba kotor rata-rata yang dianggarkan atau tahun sebelumnya. Ini kalau diminta menghitung perubahan komposisi penjualan. Nah, ini selisih komposisi penjualan ya. Kita bikin unit realisasi dikalikan harga budget. Jadi di sini unit yang dipakai ini adalah realisasi. Untuk harga-harga yang dipakai ini adalah harga budgetnya, unitnya realisasi, harganya budget. Ambil dari data sini. Unit realisasi berarti yang dipakai ini, tapi harganya yang dipakai yang di sini. Oke, barang ABC unitnya 5.000 untuk produk A yang B 4.200, yang C 1.200. Penjualannya pakai harga budgetnya ya. 1.500, 1.200, 100, yang harga pokok penjualannya juga pakai yang budget 1.200, 1.875 yang di sini. Tinggal mengalihkan ini penjualan berarti 5.000 kali 1.500 ketemu ini 5.000 kali 1.200 satu ke sini. Nah, laba kotor per unitnya ini berarti kan 1.500 dikurangi 1.200 ya, ketemu 300. Nah, jumlahnya tinggal mengalihkan 300 kali 5.000 ketemu 1.500 dan seterusnya di sini. Nah, perbedaannya di sini untuk jumlah laba kotornya bisa ditotal 2,4 ya, 2.490.000. Nah, kalau laba per unitnya ini ngitungnya tidak ini ditambah ya, tetapi dari 2.490.000 dibagi 10.400 unit ketemu di sini. Ini kalau ini jumlahnya di total ya. Kalau HPP per unitnya di sini untuk produk ABC secara keseluruhan angka 1081,73 ini dari 11.250 dibagi 10.400. Ini juga sama, 13.750 bagi 10.400 ketemu di sini. Jadi ini bukan 1.500 tambah 1.200 tambah 1.000 bukan, tapi dari sini dibagi dengan 10.400. Nah, jumlah penjualan yang sesungguhnya itu 10.400 dari sini. Laba kotor rata-rata yang dianggarkan itu 250. Angka 250 dari data sebelumnya ya. Di sini. Yang dianggarkan 210. Laba kotor pada komposisi sesungguhnya yaitu 2.600.000. Ini juga dari data sebelumnya. Bentar, 2.600.000. Sebentar. Bentar, saya cross check terlebih dahulu.
Oh ya nih. Oke, harusnya laba kotor pada komposisi sesungguhnya berarti jumlah penjualan yang sesungguhnya dikalikan laba kotor rata-rata dianggarkan 10.400 dikali 250, maka ketemu 2.600.000 ya. Maka perubahan laba kotor karena komposisi penjualan adalah 2.490 di sini dikurangi 2.600, ketemu minus 110.000 ya. Ini sebenarnya dari rumus yang di sini ya. Kuantitas penjualan sesungguhnya dikalikan laba kotor per unit yang dibudgetkan dikurangi. Jadi ini kuantitas sesungguhnya dikali laba kotor per unit yang dibudgetkan. Nah, laba kotor ini per unit yang dibudgetkan ketemu 2490, kemudian dikurangi jumlah penjualan yang sesungguhnya 10.400 dikalikan laba kotor yang dianggarkan 250. Ya, ini 2.600 ketemunya minus 110.000. Oke, seperti itu. Terakhir, final sales volume variance. Ini perubahan laba kotor yang disebabkan oleh perubahan total kuantitas penjualan. Rumusnya final sales volume variance TK2 minus TK1 kali RBR1. Total kuantitas penjualan yang dia realisasi atau yang sesungguhnya dikurangi total kuantitas penjualan yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya dikalikan laba kotor rata-rata yang dibudgetkan atau tahun sebelumnya. Ya, dari data berarti TK2 nya itu adalah 10.400 ya, dari sini ya, total penjualan sesungguhnya 10.400 dikurangi total kuantitas penjualan yang dibudgetkan tahun sebelumnya itu 10.500 dikali LPR1 itu laba kotor rata-ratanya 250, ketemu minus 25.000. Ini adalah final sales volume variance ya. Berarti perubahan volume penjualan finalnya itu adalah minus 25.000 atau rugi turun ya. Seperti itu ya untuk cara perhitungan. Demikian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.